Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang investasi dalam Islam. Bagaimana sih investasi perspektif Al-Quran? Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi investasi. Investasi merupakan suatu usaha di mana seseorang mempercayakan untuk menanamkan modalnya untuk mencapai sebuah penghasilan dan keuntungan yang lebih besar. Investasi berasal dari bahasa Inggris invest yang artinya menanam. Kemudian investasi yang berasal dari bahasa Arab atau istismar yang artinya menjadikan atau berbuah. Jadi investasi itu merupakan hal yang bisa dikatakan bahwasanya itu sangat berisiko bagi seorang bisnis. Mengapa? Karena investasi itu tidak selamanya mendatangkan keuntungan. Ada kalanya investasi itu mendatangkan kerugian dan penghasilannya tidak selamanya itu tinggi, kadangkala rendah dan kadangkala juga mencakup. Kemudian masuk ke investasi Qur'ani. Bagaimana investasi dalam Islam? Sesungguhnya Islam menuntut umatnya untuk berusaha mencapai kehidupan yang layak di dunia ataupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut adalah berusaha untuk berinvestasi. Jadi, kita sebagai manusia harus mampu mengetahui bagaimana syarat-syarat dan bagaimana investasi yang baik dalam Islam. Mengapa? Karena investasi itu memerlukan ilmu yang seperti itu, karena ada yang namanya investasi bodong atau investasi yang palsu yang menyebabkan kita mendapatkan penipuan. Yang perlu kita ketahui, hukum investasi dalam Islam itu adalah sebagai ibadah. Dalam fikih ada yang namanya ibadah muamalah maliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49 bahwasanya Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberikan hujan dengan cukup dan di masa itu juga mereka memeras anggur. Ibrah dan hikmah dari kalimat ini adalah bahwasanya manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya, manusia itu tidak bisa menduga hari-hari esok. Jadi, dia harus tidak berfoya-foya terhadap apa yang dia miliki. Dia harus memanfaatkan hartanya ke jalan yang baik, seperti halnya dengan investasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wa la tabsutuha kulla basita fataq'uda ma'luman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu berbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya secara tersirat. Ayat ini mengandung arti bahwa mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi dalam memanfaatkan harta itu kita tidak boleh terlalu kikir dan tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Kita harus memanfaatkan harta kita dalam hal-hal yang baik. Semangat investasi. Investasi adalah bagian dari muamalah. Pada dasarnya, bentuk muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi investasi itu tidak selamanya diperbolehkan, ada juga investasi yang dilarang. Muamalah dilakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh.
jika jika investasi itu tidak memberikan manfaat kepada seseorang, malah menyebabkan kemudaratan, maka investasi itu tidak diperbolehkan. Seperti halnya dengan investasi miras, itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian masuk kepada bagian terakhir, tujuan dan manfaat investasi. Di sini tercantum tujuan investasi itu untuk mencapai keinginan yang tidak luput dari seorang manusia, yaitu kehidupan yang layak. Jadi semua manusia itu menginginkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak bagaimana? Kehidupan yang menurut ajaran Islam. Investasi menurut ajaran Islam. Dan terus berusaha untuk menggapai usaha yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi investasi itu kita memanfaatkan harta kita ke jalan hal-hal yang baik yang menyebabkan kita berpahala untuk dunia dan akhirat. Kemudian manfaat investasi, memiliki suatu keuntungan dan penghasilan jangka panjang, mampu menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh keadaan sesuai dengan kemampuan. Jadi berinvestasi itu kita juga belajar untuk menabung uang, dan kita juga bermanfaat untuk orang lain, mampu mengatur perbendaharaan dan mempunyai penghasilan yang tetap. Mungkin itulah pemaparan yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.